eh, pencegahan kecelakaan fatigue di area pertambangan ya. Ini di mana masih menjadi seni tersendiri ya kalau bicaranya, karena fatigue ini adalah multidisiplin ilmu dalam penerapan dan juga kontrol di lapangan. Ya, tapi sebelum kita lanjut, saya izin memperkenalkan diri, dan ini kita sebelum ke sana safety induction dulu secara singkat sesuai dengan tata cara kalau kita mau pelatihan ya, meskipun ini online. Baik, potensi yang ada yang bisa terjadi selama webinar antara lain pinggang pegal-pegal, minuman tumpah sehingga bisa short, dan juga kalau kita haus ya nggak siapin air minum maka akan dehidrasi. Maka tipsnya adalah siapkan ya minuman air mineral atau teh ataupun kopi, silahkan saja di custom, atur jaraknya kalau perlu ada botolnya ya supaya nanti kalau kesenggol dengan tutup yang rapat ini tidak menumpahi peralatan elektrika kita, baik laptop ataupun handphone ya ataupun tabletnya. Kemudian jaga jarak, atur juga posisi ergonomi dengan layar sehingga kita tidak pegal ya punggungnya, upayakan tetap lurus dengan jarak ergonomi kurang lebih 45 sampai 70 cm, atur sesuai dengan kita masing-masing yang nyaman. Kita nanti bisa istirahat juga stretching ya secara mandiri di tempat masing-masing, dan juga pastikan instalasi kabel ini tidak membuat kita berpotensi tersandung sehingga kita bisa nyaman selama sesi webinar kali ini. Oh iya, mohon maaf Pak Dasri, waktu paparan berapa lama ya Pak Dasri ya sama diskusinya? Mohon informasinya Pak Dasri. Pemaparan 45 sampai 60 menit. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya izin ya. Tadi perlu perkenalan singkat. Ini adalah profil saya. Saya kurang lebih 16 tahun ya di mining, lebih sedikit di 8 job saya di kontraktor tambang. Sekarang di owner ya di Kalimantan ya, saya stay-nya di Kutai Timur. Hobi saya bersepeda sama konten kreator YouTube. Kebetulan juga sama ya. Tentang safety nanti kita coba sistemnya blending, nanti kita coba putarkan ya beberapa video untuk lengkap supaya kita tidak boring. Pengalaman di lapangan di sistem people ya, main operation, maintenance, auditor juga, dan sisi manajerial beberapa project yang pernah saya running terkait dengan fatigue ya, safety training, campaign, dan beberapa hal ya termasuk finger injury. Ini perkenalan singkat saja. Baik, berikutnya sistem kita dalam sesi webinar kita kali ini adalah blended learning. Artinya apa? Ada paparan, ada pemutaran video, dan juga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya nanti bisa melanjutkan belajar mandiri. Momentumnya adalah kebetulan saya 1 tahun 4 bulan ini sedang belajar bikin YouTube ya. Nanti kalau bisa berkenan bisa berkunjung, bisa berbagi, sehingga harapannya belajar mandiri ini bisa juga disaringkan kepada rekan. Tentunya YouTube ini juga pastinya punya keterbatasan dengan apa yang saya punya. Allah ngasih waktu menuangkan dalam konten, mudah-mudahan nanti kita bisa nikmatin sama-sama, dan juga intinya feel free for sharing ya untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, termasuk kepada rekan dan juga di pekerjaannya masing-masing. Berikut ini sedikit perkenalan fiturnya. Akun YouTube-nya Istian Wijayanto sama seperti nama saya. Ini ada beberapa hal ya playlistnya, dari fatigue, pekerjaan, berisiko tinggi, edukasi anak darurat, sampai pengawasan ya termasuk pertambangan. Ini kurang lebih baru sedikit ya subscribernya, tapi mudah-mudahan nanti dengan bertambahnya ini kita bisa memberikan energi positif kepada lingkungan kita supaya lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Kalau secara fatigue ini di playlist ada 14 ya, mungkin nanti kita coba putar beberapa di antaranya untuk pelengkap webinar malam hari ini. Baik, itu saja perkenalan singkat, dan ini ada pesan awal ya. Ini saya dapat kiriman video dari rekan saya, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita malam hari ini. Saya izin sharing. Saya putarkan dulu videonya. Anda ingin berangkat kerja berdasi, tapi pulang dalam peti mati? Karir dan prestasi adalah hal yang kita perlu banggakan. Namun keselamatan kerja adalah lomba yang wajib kita menangkan. Alat yang rusak dapat diperbaiki. Bagaimana raga kita? Apakah dapat kembali? Kecelakaan kerja bukanlah kebetulan. Dia merupakan sebuah kelalaian. Buat keselamatan
sebagai realitas, bukan fatality. Jangan pernah berikan keselamatan kerja sebuah cuti. Ketika keselamatan kerja disepelekan, maka seluruh kehidupan kita dipertaruhkan. Lebih baik kehilangan 1 menit dalam kehidupan daripada kehilangan kehidupan dalam 1 menit. Jika Anda berpikir keselamatan itu mahal, silakan coba kecelakaan. Bunuh bahaya sebelum bahaya membunuhmu. Tetaplah bekerja dengan aman, orang yang Anda cintai menunggu di rumah. Baik, nah itulah tadi narasi pesan singkat ya. Jadi secara kalau bicara spiritual, sedikit menyimpulkan, memang tidak sampai 1 menit ya, hanya kisaran 51 detik. Doa terbaik selalu teriring dari keluarga kita, dari orang tua, pasangan, termasuk putra-putri kita. Sehingga kita narasinya adalah jadikan momentum kita saat beraktivitas dimanapun adalah momentum terbaik untuk ketemu keluarga kita tercinta di rumah. Ya, sehingga apa? Kita harus kreatif bagaimana kita kerja selamat dengan merubah pola pikir kita, ya, meningkatkan kualitas. Salah satu momen tadi Pak Das sudah sempat sampaikan pengetahuan, ya tentunya ini pun dengan banyak keterbatasan, mudah-mudahan juga dengan sharing malam ini nanti juga ada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bisa saling melengkapi karena tidak ada yang Superman ya, tetapi kita perlu saling melengkapi karena punya pengalaman yang berbeda. Baik, itu tadi narasi singkat dari video. Harapannya memberikan energi positif untuk kita selepas webinar ini menjadi oleh-oleh bagaimana kita ke depan bisa lebih survive lagi di tempat kerja kita, sehingga tempat mencari nafkah kita menjadi barokah ya untuk kita dan keluarga. Baik, berikutnya adalah karakter pertambangan. Banyak hal, ya, padat karya orangnya banyak, padat modal, padat teknologi, padat risiko, dan ketidakpastian ya, karena contoh ya dalam situasi saat ini pandemi COVID ini sudah mulai naik lagi, tentunya banyak hal ya, banyak kebijakan, banyak pembatasan, tetapi kita nggak boleh stres. Kenapa? Kalau stres kita tidak bisa kreatif. Nah ini yang bisa muncul masalah baru. Termasuk juga penambangan ini bisa mengubah bentang alam. Nah berbagai kasus contoh kecelakaan longsoran ya tentunya perlu juga diantisipasi. Ya ini sedikit gambaran karakter pertambangan. Baik, latar belakang ya, ini adalah sharing pencegahan kecelakaan fatigue ya, kemudian mudah-mudahan juga bisa mengurangi ya potensi keterpaparan fatigue di tempat kita masing-masing, termasuk juga sedikit ngutip ya dari webinar kemarin waktu pembukaan bulan K3 dari Kementerian SDM yang mengundang beberapa direktur operasi dari perusahaan multinasional batubara. Ini harapannya bagaimana kita mengidentifikasi potensi sumber fatigue di tempat kita masing-masing. Nah, ini adalah catatan kecelakaan tambang di tahun 2021 ya. Cedera ringan ada 78, beratnya 123 dan fatal atau mati ada 31. Pesan moralnya adalah jangan ada lagi tetesan darah di tambang kita. Maka mari bulatkan tekad ya, niatkan sebagai ibadah, kita harus lebih baik lagi dari waktu kemarin. Baik, berikutnya ini sedikit memberikan narasi dari deskripsi ya dari kasus kecelakaan tambang ya dari webinar kemarin yang kita ikutin, ini kita sadur. Yang pertama, kalau dari IUPK kontribusinya 39%, dari kontraktor ini 50% kuenya, subkontraktor 10,30. Dari sudut pandang lama kerja didominasi 0 sampai 2 tahun. Nah, ini perlu menjadi catatan untuk kita semuanya, Ibu dan Bapak-bapak, perlunya pengawasan khusus gitu ya. Yang lebih dari 5 tahun, porsi yang kedua ya, 33%. Berikutnya ada beberapa hal ya dari faktor pribadi, dari analisisnya yang tertinggi ini 33%, disusul motivasi yang keliru. Kemudian 22% ya ini adalah biaya pekerjaan belum teridentifikasi dengan baik. Yang kedua adalah kualitas kepemimpinan, ini di angka 18,6%. Tentunya ini adalah kue yang sangat besar ya, bagaimana kita nantinya pulang dari sesi ini bisa memberikan oleh-oleh kepada tim kerja kita supaya meminimalkan hal-hal yang sejauh ini belum kita kelola dengan optimal. Nah, apa pembelajaran dari kasus-kasus kecelakaan? Nah, ini juga sedikit kita sadur. Yang pertama adalah dari sisi mitra kerja, bagaimana kalau kita bicara di UJP ya, atau main kontraktor mengawasi mitra kerjanya. Dari sisi apa? Inspeksi, observasi, termasuk juga pengawasan administrasi. Termasuk pun juga implementasi sistem, yaitu
Contractor Safety Management System, ya. Sehingga kita perlu kelola, perlu kita filter, kita buatkan standar regulasi pemerintah dan juga secara sistem kita agar bisa comply ya dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang kedua adalah pekerja baru. Bagaimana kita pembinaan ekstra, misalkan ekstra training, ekstra touch people, kemudian pengawasan pekerja baru kita bisa kasih atribut khusus, contohnya bendera khusus atau helm khusus ya, supaya bisa menjadi pembeda. Ini perlu pengawasan. Dari pelatihan, perlu identifikasi kebutuhan pelatihan, training need analysis dari setiap jabatan, dan juga dievaluasi. Trainingnya efektif atau tidak. Dari SPIP, sarana prasarana, dan juga infrastruktur, ini perlunya program pemeliharaan atau maintenance. Pemeriksaan kelayakan atau commissioning, ya istilahnya, ini pun juga bisa ya menjadi fokus kita, termasuk kompetensi personel yang melakukan maintenance, supaya nantinya di maintenance dengan proper ya. Kalau hidrolik ya punya kompetensi hidrolik, elektrik juga elektrik ya. Kemudian yang kedua adalah prosedur. Prosedur kerja ini seperti apa sih ya? Kita perlu inventarisasi setiap aktivitas ini harus ada prosedurnya ya. Dan juga SOP ini idealnya juga berdasarkan pemetaan dari BBS ya, Behavior Based Safety ya. Kalau bagaimana tata cara membuat prosedur, nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan juga bisa berselancar ya di akun saya tips membuat prosedurnya. Baik, berikutnya adalah fatigue ini ceritanya insiden yang mahal. Kenapa? Risikonya kompleks. Kalau bicaranya di tambang, ini risikonya nomor 2 setelah transportasi atau pesawat. Yang kedua risikonya kompleks ya, dari multiple fatal accident, ya mobil terguling ya. Kemudian kalau sudah demikian maka akan berimpact besar kepada bisnis kita. Termasuk ya faktor yang berpengaruh adalah kaitannya dengan fisik, mental, dan environmental. Cukup kompleks, banyak melibatkan dimensi ilmu, ya kemudian baik secara teknis, ergonomi, safety, occupational health, dan banyak dimensi ilmu yang lain, termasuk psikologi yang nuansanya cukup kental. Buktinya mana sih gitu ya? Nah kita coba lihat Bapak Ibu semuanya, ini ada narasi video bagaimana mekanisme kecelakaan terkait dengan fatigue. Mudah-mudahan dari momentum ini kita bisa mengambil insight-nya. Saya izin memutarkan video secara singkat. At about 3:30 a.m. on 23rd of July 2018, a mine worker was driving an unloaded Caterpillar dump truck along a haul road at the Bulga open cut mine towards an intersection. The road and the intersection were not illuminated. The driver saw a grader, another dump truck, and a water cart at the intersection. The driver stopped to give way to the other vehicles in accordance with the mine's road rules. Another mine worker was driving a second unloaded Caterpillar dump truck along the same haul road. He noticed that the truck ahead was coming to a stop. The driver lifted his foot from the accelerator to allow his truck to slow with the intention of stopping behind the truck. At that time, the driver of the truck became unresponsive as a result of a microsleep or medical condition. The truck collided with the rear of the stopped truck. At the time of the collision, the truck was traveling at 41 kilometers per hour. The force of the collision moved the stopped truck forward about 20 meters. An emergency response was activated. The driver was trapped with his right foot twisted between the brake and accelerator pedals. Once freed from the cabin, an elevated work platform was used to lower the driver to the ground, and he was transported to hospital by ambulance. He suffered a fractured tibia, laceration to right eye, and minor cuts and bruises. Following the incident, the mine operator installed a real-time fatigue monitoring system in their heavy vehicle fleet, strengthened their risk controls associated with worker fatigue, and engaged with the worker regarding his fatigue-related events. It is recommended that mine operators and contractors implement strategies to eliminate or minimize risks associated with fatigue, implement real-time fatigue monitoring systems,
Implement systems to encourage workers to self-report fatigue and medical conditions. Engage with workers about the effective management of fatigue and medical conditions. Review roster cycles. Install proximity detection and collision avoidance systems on mobile plant. It is recommended that workers report to their supervisors when they are fatigued and avoid undertaking high-risk tasks. Report any medical condition that may affect their level of fatigue and work with their employer to implement effective risk control measures. Baik, itu tadi adalah narasi bagaimana ngerinya kasus fatigue ya. Narasinya akan kita detailkan dalam slide presentasi. Jadi kalau ngelihat skenario insiden tadi itu cost-nya sangat ekstrim ya. Saya sendiri pun juga di mining cost-nya sangat besar ya. Dari sisi apa? Bagaimana penanganan cederanya, kemudian ketidakhadiran karena dia insiden cedera recovery gitu ya, termasuk loss productivity. Ya, selain kerusakan alat gitu ya, loss productivity. Jadi misalkan kalau cabinnya SC itu rusak ya, contoh 0,1785 dulu ya sekitar beberapa tahun silam itu seingat saya 1,4 M. Nah, kalau tidak bisa berproduksi selama sekian bulan karena menunggu part ya, kemudian pengecekan asuransi dan segala macam itu akan lebih banyak. Kemudian turnover ya, keluar masuk karyawan. Kalau terminasi damage-nya besar, pastinya perusahaan ya ada peraturan tersendiri ya. Ini banyak hal dan ini biayanya sangat besar ya, sampai jutaan dolar ya. Ini di Amerika dari risetnya Carrier and Carbon. Kemudian berikutnya juga kita perlu lihat secara definisi. Fatigue itu apa sih? Atau kelelahan, keadaan seseorang yang mengalami gejala mengantuk atau sleepy, lemas, tidak bertenaga, bahasa mekanikalnya adalah low power. Karena apa? Faktor fisik dan mental yang menyebabkan seseorang ini hilang konsentrasi. Jadi banyak hal, kita akan bedah ya di slide-slide berikutnya. Nah, beberapa fenomena fatigue dari beberapa peneliti ya, dari Miller, ini fatigue dimanapun dan bisa mempengaruhi semua orang. Bayangkan kalau di kantor paling kalaupun fatigue, ini contoh, ini saya ambil pena, paling kita pegang pena, jatuh atau nabrak ke layar komputer. Tapi bagaimana kalau dump truck ya, seperti tadi skenario-nya sangat ngeri. Saya pun pernah menghandle kasus mirip sama persis dengan itu, tulang tibianya patah ya, sehingga recovery-nya sampai 2 tahun. Kemudian dari Wizikop ini 5-20% populasi umum menderita fatigue. Dari Dick and Swain ini 7-45% pekerja mengalami fatigue. Baik, berikutnya adalah siklus sirkadian. Adalah siklus normal bahwasanya tubuh manusia itu idealnya siang ini adalah untuk bekerja, malamnya untuk tidur. Tetapi seiring perkembangan bisnis ya, tentunya malam diutilize untuk melakukan pekerjaan. Jadi tambang itu 24 jam full operate. Tapi ingat di beberapa jam ya, mulai jam 9 malam sampai sampai terbawah ya, menjelang jam 6 pagi ini mulai turun-turunnya. Sehingga kita harus memahami karakter tubuh manusia ya. Bagaimana kalau misalkan manajemen memutuskan itu ya siap konsekuensinya menanggung in case of emergency terjadi accident. Cuman kita nggak tahu ya seberapa parah. Nah, kita coba lihat narasi beberapa kasus fatigue incident ya. Dari Departemen Transport ya, durasi kerja analisisnya lebih dari 14 jam. Manusia terjaga lebih dari 19 jam, durasinya mayoritas shift malam antara jam 00 sampai jam 6. Istirahatnya nggak cukup, ya bekerja lebih dari 64 jam seminggu, serta jam tidurnya kurang dari sama dengan 6 jam. Di mana kita tahu kalau dari WHO mensyaratkan antara 7 sampai 9 jam, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Nah, dampaknya apa? Ya, kasus-kasus kelangkaan transportasi, ya dari health, ini ada penurunan efisiensi operasional, bahkan kerugian finansial ya di beberapa tahun silam di Amerika sampai miliaran dolar ya. Bahkan di coal mining ini 6 kali lebih tinggi dibandingkan semua industri swasta lainnya. Ini riset dari 2010 ya. Bahkan di Australia sampai 3 triliun dolar. Nah, ini adalah narasi breakdown ya atau rincian dari video tadi. Bagaimana di beberapa industri yang lain, kasus-kasus yang sama ya. Di Bhopal ini jam 00 ya 56, di Chernobyl ya ini jam 1.23, Three Mile Island jam 4 dan juga Exxon Valdez ini jam 12.04 ya. Nah, ini jam-jam kritikalnya ada di sini.
Baik, berikutnya dari sudut pandang MSHA ya. Ini risetnya kasus-kasus kecelakaan 93% itu didominasi oleh human error, di mana 60-70%-nya ini karena fatigue. Nah, ini dari riset-riset ya para peneliti. Nah, bagaimana dari Jim Horn and Lois Rainer? Analisisnya adalah 50% kasus kecelakaan itu didominasi siapa? Oleh para kaum muda, young age, kurang dari 30 tahun. Demografinya yang paling banyak 21 sampai 25 pada shift malam. Kenapa demikian? Ya sama ya, di tanah air pun rata-rata usia produktif teman-teman operator itu mulai startnya dari sana. Ya, ini menggambarkan secara aktual dari demografi komposisi teman-teman operator di berbagai perusahaan tambang batu bara. Kita juga perlu tahu fatigue ini sangat kompleks ya. Apa dampaknya kalau kita fatigue ya? Kita mengambil keputusan salah ya, harusnya nginjak pedal rem, keliru pedal gas. Reaksinya lambat, performanya nggak bagus ya. Konsentrasinya rendah juga ya, sehingga apa? Ya pastinya akan membuat kita shortcut ya, mengambil jalan pintas, salah mengambil keputusan yang notabene bisa mengakibatkan kasus-kasus ya. Narasinya kalau ini di mobil umum ya sampai menabrak pohon seperti ini, di tambang bisa melindas kendaraan ringan, ya banyak faktor ya, termasuk sakit ataupun juga extreme damage. Nah ini tadi gambaran kalau kakinya ya sampai retak cukup panjang, ini saya pun juga pernah menangani hal ini ya di beberapa waktu yang lalu gitu ya, karena kejepit ya saat kecepatan 40 km per jam. Baik, berikutnya kompleksitas yang lain, fatigue ini dari sudut risiko ini high ya. Banyak kontribusi dari lingkungan kerja, lamanya kerja, desain pekerjaan. Ingat ya kalau tadi kita lihat dalam video, kawan-kawan operator ini sendiri tidak ada yang menemani ya, pacarnya pasangannya nggak boleh ngikut itu ya, karena harus sendiri. Kemudian mentalnya juga berpengaruh, kondisi jalan tengah malam gelap ya. Faktor pengaruh terkait dengan kondisi kesehatan dan penyakit termasuk ritme sirkadian. Maka dari itu penting untuk rekan-rekan operator setelah bangun saat istirahat benar-benar clear, supaya apa? Ibaratnya kalau kita habis ini ya capek ya harus recovery supaya bangun tidur itu benar-benar fresh ya. Ini kata the theory bucket model of fatigue. Baik, berikutnya kompleksitas yang lain ini dipengaruhi oleh apa? Gaya hidup, pola makan misalkan ya yang tidak sehat. Kemudian faktor sakit, faktor psikologi ini adalah apa? Galau, ada masalah pribadi ya, kurang pengertian dari pasangan, sehingga apa? Bahaya saat bekerja dengan kondisi bermasalah, mentalnya pasti terganggu. Atau faktor pengaruh obat, contohnya obat batuk ya, obat flu itu ada efek ngantuk ya, kita harus paham aturan pakainya dan bagaimana mengatasinya. Nanti ada slide tersendiri. Sehingga apa? Kalau kita recovery-nya abnormal, maka fisik dan mentalnya ini nggak bagus ya. Termasuk juga kalau lifestyle tadi bisa sindrom metabolik, banyak masalah di organ tubuh kita ya, banyak lemak, kolesterol ya, darah tinggi sehingga muncul penyakit yang aneh-aneh dan juga bahkan ya dapat mengakibatkan human error. Baik, berikutnya juga ada komposisi kualitas tidur. Nah ini dari Becker and Ferguson, ini ada beberapa komponen ya yang mempengaruhi. Dari lingkungan kerja, traveling time itu bagaimana transportasi dari tempat tinggal ke tempat kerja. Personal faktor dari orangnya, job faktor pekerjaan, termasuk juga stresor, tanggung jawab keluarga, misalkan pulang harus ngantar anak sekolah, ada bisnis dan segala macam, termasuk desain pekerjaan. Desain ini apa? Ya desain monotoni ya, misalkan kalau nyetir ya fully, kalau triknya lurus terus 70 kilo misalkan atau 35 kilo, ini akan juga monoton. Termasuk communal time, waktu bersama komunitasnya, misalkan punya komunitas motor, yang lain-lain. Nah, ini akan sangat mempengaruhi kualitas tidur. Nah, kadang-kadang ya, ini teman-teman, banyaknya kasus ini karena kurang tidur. Banyak hal kenapa penyebab kurang tidur. Yang pertama ini dasar ya, kita nggak paham kebutuhan tidurnya kita. Yang kedua, waktunya nggak cukup, mungkin jam kerjanya terlalu panjang atau kita banyak aktivitas.
Atau fasilitasnya kurang memadai, artinya kamarnya tidak kondusif, ya terlalu panas, bising lingkungan sekitarnya, ya. Nah, ini bisa mempengaruhi sehingga nggak bugar lagi. Termasuk disiplin diri, kadang merasa nggak enak sama teman, diajak main atau ada tamu. Nah, kalau nggak disiplin, bagaimana kita mau memberikan yang terbaik untuk tubuh kita? Karena kalau fatigue nagihnya sewaktu-waktu. Kemudian dampak kurang tidur apa sih? Metabolisme tubuh nggak terganggu, dia gelisah, recovery-nya pasti nggak bagus. Bangun tidur pun pasti capek lagi, ya nggak segar seperti normal biasanya. Beberapa kompleksitas ya dari gejala, dari fisik, mental ataupun psikologi ini bisa kita lihat sama-sama ya. Fisik ya sering uap, kepala ngantuk ya. Secara mental ini sulit konsentrasi, kepikir hal-hal yang tadi kepikiran, misalkan habis bertengkar sama pasangan ya atau diputus sama pacarnya, sehingga ini bisa mengambil keputusan yang salah ya. Secara psikologi kadang merasa lelah atau diem atau bahkan demotivasi, kok saya begini ya gitu ya. Atau bahkan mudah tersinggung. Ini dari riset ya dari Lerman ya di tahun 2012 dan juga Wood. Nah, bagaimana dari sudut pandang SMKP? Nah, ini pengelolaan kelelahan kerja ini juga kita dipersyaratkan. Bagaimana kita, poin yang pertama adalah melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian yang menimbulkan kelelahan. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pekerja, ya khususnya para pekerja dengan waktu kerja gilir ya atau shift work. Mengatur pola gilir kerja dan juga mengatur penilaian ya, melakukan penilaian tingkat kelelahan pada setiap pekerja sebelum awal gilir kerja dan saat pekerjaan berlangsung. Nah, bagaimana narasinya kita lihat sama-sama ya secara deskripsi aplikasi praktis di lapangan. Baik, yang pertama adalah bagaimana identifikasi program kecelakaan fatigue. Nah, momentumnya adalah kalau kita mengidentifikasi program, nah kita harus tahu kebijakan perusahaan tujuannya mau kemana kita. Ya, ini perlu apa? Support dari manajemen. Anda tertuang dalam kebijakan gitu ya. Juga perlu data dan referensi kita targetnya mau ngapain tahun depan. Kenapa? Sedikit mempreview dari Kementerian SDM dan juga para direktur operasi juga kemarin saat ikut webinar ini 2022 adalah bulan ketiga ini cerminan performa kita tahun lalu. Bagaimana kita ke depannya? Sehingga apa? Dengan data dan referensi yang clear, kita bisa melangkah dengan lebih baik, tentunya ditunjang dengan resources atau sumber daya yang memadai. Termasuk bagaimana segenap program dan juga kinerja yang kita tetapkan ini prosesnya harus berjalan dan efektif. Ya, semua harus terlibat dan berkontribusi. Dan juga tentunya perlu tools ya untuk diukur. Sebelum menetapkan tools, kita perlu lakukan analisis nih. Salah satunya dengan SWOT analisis ya. Bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita, ya, bagaimana opportunity yang ada dari program yang sudah berjalan, seperti apa, atau treatment-nya kayak mana nih, sesuai dengan iklim kerja kita masing-masing. Nah, ini ada beberapa tips singkat ya terkait dengan program safety. Nanti kita akan bahas secara ringkas dari risk assessment sampai pengawasan dan evaluasi. Berikut jabarannya. Nah, risk assessment ini induknya safety ya, bagaimana kita melangkah, ini bukan tanggung jawabnya semata-mata teman-teman safety, tapi manajemen harus paham konsep risk assessment. Kenapa? Ini adalah untuk mengelola bisnis. Kalau kita memutuskan hanya sekedar pokoknya jalan, nah bagaimana hitungan matematika bisnisnya gitu ya. Ini dari SADOP ya, dari Sikar Teknologi, ini kaitannya dengan Human Fatigue Risk Management System. Idealnya teman-teman yang melakukan risk assessment ini perlu dibekali pelatihan ya, kalau secara advance ini ada kurang lebih 3 harian ya, karena bukan hanya mengkalkulasi hitungan angka, tetapi perlu menetapkan kontrol, dan kontrol yang dituangkan dalam dokumen ini harus ya diwujudkan, dinyatakan dalam bentuk kebijakan, dan juga dibuatkan budget ya, dan juga dimonitoring. Nah, ini ada corporate culture yang berpengaruh ya, work balance ya, human error monitoring, training, policy, workplace design, sleep disorder, work atau rest standar, dan juga environmental. Nah, ini secara umum ya gambaran dari Human Fatigue Risk Management System. Nah, bagaimana yang lainnya? Ini sedikit saya tambahkan dari pengalaman di lapangan, kita harus komprehensif mengelola risk assessment ini. Ya, yang pertama adalah risk base. Kita juga perlu referensi yang baik. Beberapa tambahan sedikit ya, karena kita sekarang di era
digitalisasi, kita perlu lihat dampak teknologi. Contoh kebijakan ya terkait dengan larangan menggunakan handphone, kita harus imbangi dengan edukasinya supaya nantinya kalau kawan-kawan puasa 12 jam jangan sampai nanti pulang balas dendam. Nah, ini akan nggak baik. Perlu diedukasi. Desain tempat kerja, aktivitas keluarga, ya, kemudian desain alat, komponen-komponen tidur tadi perlu kita lihat, termasuk komponen menu makanan dan juga model transportasi. Karena ini sangat berkorelasi. Apa hubungannya transportasi dengan kelelahan? In case ya, jarak tempuh dari tempat kita kalau alatnya nggak nyaman, bis jemputan atau manhole atau mobil antaran nggak nyaman, ya kalau jarak tempuhnya jauh, misalkan 1 jam, harusnya dia bisa menambah waktu istirahatnya karena nggak nyaman, entah jalannya rusak atau mobilnya tidak bagus. Nah, ini akan membuat tidak bagus nih recovery fisik. Berikutnya dari sisi pelatihan dan kompetensi. Tentunya banyak macam ya. Ini di sini saya fokuskan kaitannya dengan pelatihan safety training dan juga OH-nya. Kita harus siapkan personel yang kompeten. Sumber dayanya dari sisi apa? Ya, komponen dasarnya dari pengetahuan, tahu tentang operasional, ya, tahu tentang fatigue, keselamatan, termasuk juga ya tim medis kita juga perlu libatkan untuk mengelola aspek occupational health. Bagaimana MCO dianalisis ya, di follow up kalau ada sakit diabetes, sakit-sakit jantung atau yang lain, contohnya komorbid, ini harus dipantau ya, dianalisis ya, perlu konsultasi ke dokter, bila perlu kerujukan dokter spesialis ya harus dipantau, tapi ditarik dulu dari peredaran kalau cukup serius ya, jangan sampai nanti dipekerjakan. Nah, ini ranahnya nanti asesmen bareng-bareng buat kriteria dengan teman-teman occupational health dan juga dokter perusahaan. Fokus ke training ya, ini adalah objeknya siapa? Pekerja, pasangan. Kalau kita mensyaratkan ya di tempat kerja bisa membawa keluarga, termasuk juga keluarga yang baru datang di set ya. Kita bisa berikan edukasi. Tentunya kita perlu desain ya. Bagaimana komposisi materinya tentang pengetahuan tambang ya, kemudian edukasi spiritual ataupun tanggung jawab keluarga itu supaya nanti bisa berbagi. Termasuk dibuatkan pelatihan refresh ya, penyegarannya misalkan setahun sekali kah atau 2 tahun sekali. Tapi jangan lupa ya buatkan database-nya sehingga jangan sampai nanti ada yang tidak kebagian. Karena ini sangat penting ya. Kemudian berikutnya adalah sedikit ya pengenalan. Ini edukasi. Video nanti akan kita putar ya 2-3 menit. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan juga. Ini nanti bisa melanjutkan. Saya izin share YouTube saya. Saya masuk dulu di sini. Nah, ini peran keluarga bagaimana mengoptimalkan ya dalam membantu pekerja shift. Saya izin memutarkan videonya. Jangan lagi ada tetesan darah di tambang kita. Perlu kebulatan hati, tekad bersama, menyatukan energi untuk mendukung dan berbagi peran menjaga kebugaran fisik dan mental pekerja shift agar bisa bekerja prima dan pulang dengan selamat bertemu keluarga tercinta. Mari bersama-sama lakukan narasi sederhana berikut ini. Bantulah pasangan Anda agar disiplin mengatur pola istirahat agar tidurnya berkualitas. Buatlah nyaman suasana kamar tidur, tenang, tidak berisik, dan berikan pengertian segenap keluarga agar tidak mengganggu pola tidurnya. Perlu kerjasama dengan sepenuh cinta agar bugar setelah istirahat sehingga recovery fisik dan mental 100% pulih dan siap bekerja dalam kondisi yang prima. Dengan tidur yang berkualitas, maka dia akan bugar dan siap bekerja menatap masa depan yang cerah. Jika dia tidak tidur yang cukup dan berkualitas, maka akan gelisah dan terbangun sepanjang tidurnya. Ini sangat membahayakan dan tidak boleh terjadi dalam keluarga.
kita tercinta. Jika kurang tidur, maka ini akan membuatnya depresi. Sangat bahaya kalau bekerja di tambang. Jika terlelap sesaat atau hilang konsentrasi, maka rentan kecelakaan. Inilah pentingnya memanage waktu tidurnya. Pahami kebutuhan jam tidur pasangan Anda. Ingatkan agar selalu menjaga kualitas agar tidak fatigue karena dapat menyebabkan kecelakaan serius. Jangan bebani dia sebelum dan setelah pulang bekerja dengan masalah keluarga. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, nanti kita bisa lanjut dan kita masing-masing ya. Nanti saya juga akan sharekan linknya. Mudah-mudahan nanti juga bisa dilanjutkan secara mandiri dan juga bisa berbagi. Saya kembali ke slide presentasi. Siap, Pak. Baik, berikutnya adalah apa sih tujuan edukasi? Kita perlu berbagi peran dan tanggung jawab. Manajemen nggak bisa sendiri, ya karyawan juga tidak bisa mandiri. Ya, maka apa? Apa tanggung jawab pribadi, tanggung jawab manajemen, dan juga keluarga, sehingga adalah menjadi satu kesatuan yang baik, menjadi tim yang sinergis agar apa? Semuanya saling menjaga, ya. Karena apa? Jangan sampai nanti bapaknya kecelakaan seperti kasus ekstrim dalam video yang kedua tadi, dapurnya nggak ngepul. Nah, ini bisa masa depan suram. Harapannya apa? Adalah pekerja shift ini dalam kondisi bugar, nggak sakit ya, secara tidak ada masalah, sehat fisik dan mental, dan juga punya semangat kerja yang tinggi. Ya, tapi tetap ya safety menjadi priority. Ya. Berikutnya komunikasi. Apa sih yang perlu kita komunikasikan tentang fatigue? Nah, tentang prosedurnya, penanganannya, pelaporan atau aturan lain terkait dengan kualitas istirahat ataupun yang lainnya. Kuncinya pesan itu adalah efektif, efisien, dan juga bisa mempengaruhi. Bahasa gaulnya adalah nendang. Media banyak macam, bisa safety meeting, safety talk, radio FM, sama training. Ya, tapi tentunya training bukannya sekedar training ya, tapi bagaimana kita kelola dengan baik agar menjadikan spirit. Kita perlu kelola padukan dengan ilmu psikologi, tambahin spiritual, dan juga narasi safety dengan penyampaian yang clear, insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa. Baik, nah kita kembali ya di sini bagaimana sih cara membuat kita safety talk itu lebih kreatif. Ya mudah-mudahan ini juga di momen bulan K3 kita bisa lebih kreatif. Saya izin kembali memutarkan video ya. Videonya singkat saja, nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan juga bisa menikmati di konten video saya karena feel free for access semua teman-teman. Saya izin kembali memutarkan di video, kebetulan juga ini video yang saya produksi, mudah-mudahan juga bisa memotivasi kita lebih kreatif ya Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Saya izin share, sudah muncul di layar Bapak Ibu ya. Saya putar videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir safety adalah prioritas supaya kita bisa bekerja dengan aman. Sama seperti kita memacu kendaraan, harus 100% full power. Karena apa? Edukasi kita tentang safety akan membawa tim kita kepada budaya keselamatan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas pekerjaan. Berikut disampaikan materi yang menarik untuk safety talk. Poin yang pertama, kita bisa lakukan dengan cara metode interaktif, yaitu penggunaan perkakas kerja. Praktekan agar bisa melihat cara yang benar memakainya oleh tim kita dan bisa menjadi budaya positif. Metode yang kedua adalah praktekan prosedur kerja ya. Contoh dalam hal ini, praktekan pengecekan oksigen dan asetilin beserta perangkatnya, termasuk juga safety device-nya, supaya tim kita bisa mengikutinya dengan baik dan benar dan memastikan peralatan berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk piranti emergency, contohnya tabung alat pemadam. Yang ketiga, kita bisa lakukan dengan ajaklah diskusi interaktif. Hal ini untuk memastikan pemahaman personil kita akan yang kita sampaikan benar-benar clear untuk menghindari mispersepsi,
sehingga pekerjaan berjalan sesuai yang diharapkan dari kesepakatan bersama atas prosedur kerja yang sudah dituangkan dalam SOP. Yang keempat, buatlah menarik, yaitu dengan cara safety quiz. Berilah hadiah dengan pertanyaan ringan agar memacu teman-teman lebih konsentrasi dari awal sampai akhir. Yang kelima, buatlah materi spesifik dengan tematik khusus dan hadirkan pembicara dengan kompetensi khusus seperti tertera di layar. Yang keenam, kita bisa lakukan safety talk in class. Materi yang ringkas, presentasi, selingi dengan pemutaran video K3, tapi tetap situasi ini adalah patuhi protokol kesehatan. Yang ketujuh, lakukan safety talk dengan cara online, contohnya Zoom meeting. Paparkan materi singkat presentasi, kombinasi pemutaran, dan juga kita bisa bacakan termasuk serta putarkan prosedur kerja aman. Contoh yang tertera di layar adalah bagaimana prosedur evakuasi apabila kita sebagai tim rescue. Baik, Ibu dan Bapak, kita kembali lagi ke materi karena kita masih ada paparan, ya. Kita lanjutkan saja, nanti bisa dinikmati di lain waktu. Baik, berikutnya adalah yang keempat adalah perancangan, ya, engineering. Bagaimana kita mendesain alat ini, ya, secara ergonomi sehingga tidak menimbulkan kelelahan. Contohnya, bagaimana seat, ya, joknya ini bisa disetting naik turun, ya, ada di maintenance periodik, ada juga dilakukan commissioning untuk memastikan kelayakannya layak jalan, termasuk desain jalan, bagaimana lebar jalan, ya, tinggi tanggul, dan juga dimensi-dimensi, contohnya di persimpangan ini tidak membuat blind spot dan segala macam, ya, dan juga nyaman, ya, supaya nanti termasuk, ya, bagaimana perawatan jalannya. Berikutnya terkait dengan bangunan, ini adalah bagaimana kita dengan keilmuan teknik sipil mendesain bangunan tempat tinggal ini supaya nyaman. Sirkulasinya, ya, kemudian kualitas temboknya dan segala macam, tentunya dimensi sana perlu kita libatkan. Kemudian yang kelima adalah tata cara kerja. Prosedur ini apa sih harus jelas, ya, prinsipalnya, ya, komitmen manajemen, dan juga supaya nantinya harapannya bisa konsisten dilaksanakan dan dipantau, ya, melalui inspeksi observasi. Tentunya sedikit mengutip, ya, fatigue ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, bagaimana di tempat kerja ini di manage, ya, termasuk lingkungannya, ini responsible organisasi. Kalau di luar ini responsible-nya karyawan sendiri, kaitannya dengan apa, lifestyle-nya, ya, kemudian medical disorder, kalaupun ada kondisi-kondisi kesehatan yang abnormal, ya, harus di-maintain, jangan sampai nanti malah semakin tidak baik. Berikutnya adalah beberapa ruang lingkup yang bisa kita gali dan kita optimalkan, antara lain fit to work-nya, pengoperasian alat, ya, teknisnya, risk management, ergonomi dari sisi ataupun juga desain ergonomi yang lain, fatigue warning, pengawasannya, penanganan di lapangan kalau teman-teman fatigue, termasuk juga dari aspek operational and health. Baik, berikutnya adalah pengendalian risiko fatigue, ya, terkait dengan prevention. Yang pertama, siap fisik dan mental. Ini di sini ada chart, ya, di samping kiri, bagaimana olah nafas, olah makan, olahraga, olah tidur, dan olah rasa. Nah, ini perlu di blending supaya teman-teman ini siap fisik dan mental. Ada fatigue, ada pengaturan roster shift, ya. Health and hygiene kita bisa atur untuk food sample analysis dan juga monitoring occupational and health, ya, lingkungan kerja. Contohnya pengukuran suhu, ya, kenyamanan di camp misalkan, ataupun komponen yang lainnya. Kita bisa membuat sport center di perusahaan, misalkan kalau yang sederhana bisa jogging track atau arena olahraga. Kita juga bisa buat kontrol terkait dengan pembagian obat, ya, kaitannya dengan efek ngantuk atau obat yang punya risiko tinggi terhadap pekerja yang memungkinkan terjadinya fatigue atau gangguan saat mengkonsumsinya. Termasuk juga MCU, tadi sudah kita singgung di atas, ya. Database-nya harus di-maintain, follow-up-nya juga harus sampai tuntas, jangan sampai nanti muncul masalah baru. Kemudian kalau fit to work-nya bagaimana? Siap fisik, mental, tidak dalam pengaruh obat, baik obat sakit, obat flu, ataupun batuk, ataupun juga narkoba. Artinya apa? Pekerja ini di pekerjaan kondisi fit, ya, kalau tidak sakit, ya. Berikutnya bagaimana ini terkait dengan metode fatigue check, banyak macam, ya, dilakukan di jam kritis, ya, ada kontak fisik, ada wake up call, ya, ada menggunakan medis, ya, atau body mapping. Di sana kita bisa cek, ya, karyawan
dengan cek tensi, ya, ada nggak darah tinggi atau keluhan yang lain-lain, sehingga apa? Prosedur tadi harus di cover supaya apa? Kalau ada karyawan darah tinggi, apa treatmentnya supaya nanti tidak muncul masalah. Berikutnya adalah dinamika kejujuran saat fatigue, ini juga yang jadi masalah. Banyak alasan ya kawan-kawan main itu takut, kawan-kawan operator ya takut dibully, dimarahi, ya, atau bahkan dikonseling kalau fatigue. Image-nya apa? Ke arah dikasih sanksi. Sebenarnya tidak ya. Kok konseling adalah komunikasi dua arah. Bagaimana kita jujur dan juga pengawasnya harus care. Ini karyawan ini jujur. Nah, bagaimana treatment-nya? Kita bisa cegah, jangan sampai nanti setelah kejadian kita baru aware. Mungkin ada juga ya keperluan mendesak, nggak enak ya, sifatnya introvert sehingga memaksakan diri, atau keperluan keluarga. Ya, contoh butuh uang besar sehingga harus narik, ya memaksakan, ini bisa jadi. Atau nggak ada teman curhat ya. Kemudian belum juga diatur dalam SOP-nya seperti apa sih. Bisa jadi contoh, dalam prosedur kalau ngantuk, tidur di tempat kerja misalkan dikasih warning. Nah, itu perlu diatur bagaimana manajemen risiko terkait dengan hal ini. Alternatif solusinya, kalau untuk yang mau lapor, kita bisa lakukan drill, simulasi. Kita mau tes pengawasan, berarti operatornya suruh lapor. Ada yang memantau sekiranya seperti apa. Kalau responnya nggak bagus, berarti kita edukasi pengawasan atau sebaliknya. Ya, misalkan juga menggunakan kata sandi khusus per hari, lapor sama safety captain-nya, misalkan dalam CV itu ditunjuk kalau ngantuk, atau sama pengawasnya pakai kata sandi apa sih itu sebagai kode fatigue, supaya apa? Ini tidak malu, karena kita paham kalau malu, kalau udah kejadian itu yang bakal bikin repot. Kita perlu edukasi juga kepada pengawas ya dan teman-teman terkait dengan hal ini. Kemudian pengadaan yang lain untuk fatigue protection ada ROPS ya, desain ya tulangan besi yang kuat ini. Kalau tadi kita lihat ya, tabrakan pun juga bisa sangat ekstrim sekali ke sana. Kemudian perlu adanya tanggul ya, dulu 2/3, sekarang 3/4 dari diameter ban terbesar yang melintas. Fatigue warning sebagai peringatan bisa disetting 3-5 menit. Collision avoidance system ini berbasis teknologi, memang biayanya sangat luar biasa. Ini menggunakan teknologi supaya apa? Kalau ada dekatnya ini mengalami perlambatan kecepatan sehingga tidak menabrak ya. Biayanya sangat luar biasa. Untuk maintenance kita juga harus lihat ya bagaimana safety device-nya yang ada, contohnya fatigue warning ini, kemudian perawatan jalan diatur schedule-nya, termasuk building, servis AC rutin ya, kipas kalau misalkan masih menggunakan kipas gitu ya. Supaya kenyamanan ini penting, termasuk maintenance alat ya, seat-nya abnormal. Nah, jangan sampai nanti joknya miring-miring, teman-teman nggak nyaman. Baik, berikutnya dalam sisi keadaan darurat kita juga harus manage ya. Ada beberapa fasilitas, contohnya rest area, tempat istirahat sementara ya kalau teman-teman fatigue ya di lapangan perlu kita siapkan. Fatigue room ya jika diperlukan bisa buat kontainer atau bangunan khusus. Emergency escort point adalah untuk penjemputan darurat in case contoh kasus kayak tadi, bagaimana ambulan dari pos emergency menuju ke lokasi terdekat tapi harus dikawal menuju ke escort point supaya tidak tersesat. Satellite first aid ya, klinik apa nih, selain bangunan ada peralatan ERT tim juga plus medisnya kalau memang disetting demikian. Untuk alertness ya tadi fatigue drill ataupun juga emergency drill kita bisa lakukan. Nah, ini contoh ilustrasi Ibu dan Bapak semuanya, rest area. Kita perlu setting, ya, monggo saja dari risk assessment masing-masing. Diatur, saran saya sih bisa di muatan dan juga kosongan supaya nanti teman-teman tidak memaksakan. Ya, perlu diakses kebutuhannya berapa. Ya, memang tidak ada aturan yang baku. Ya, supaya mengakomodir jarak tempuh agar teman-teman ini tidak memaksakan. Baik, berikutnya dari sisi supervisi, ya kita juga perlu lakukan pengawasan. Bisa melakukan inspeksi, observasi, ataupun juga audit untuk memastikan pemenuhan sistem yang sudah ditetapkan, kemudian efektivitas sistem, dan juga kalau ada pun perbaikan atau temuan, maka menjadi continual improvement, perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Nah, ini ada kata-kata mutiara kaitannya dengan fatigue risk management system. Paradigmanya adalah bagaimana manajemen ini mengontrol benar-benar ya risiko fatigue ya. Kemudian perlu diukur ya. Apa yang dapat kita ukur, tentunya kita perlu menetapkan parameter masing-masing ya.
Kemudian berikutnya adalah sedikit menuangkan juga ini kita perlu merubah paradigma, andai kata kita perlu kita improve gitu ya. Kita harus mengkombinasikan antara teknologi, profesionalisme dalam bekerja termasuk mengelola kebugaran diri, spiritual karena kita makhluk beragama, kita punya Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Pencipta, dan juga kita selalu improve dari waktu ke waktu, kita bisa duduk bareng sama-sama. Tentunya ini perlu manajemen support, perencanaan yang baik, eksekusi, dan juga kontrol, termasuk kedewasaan berpikir untuk teman-teman yang bekerja shift, pengawasan, dan juga semua organisasi harus terlibat. Ketegasan bertindak adalah momentumnya terkait dengan peraturan atau rules, ownership responsibility, safety, tanggung jawab semua orang, dan juga harus konsisten alias istiqomah. Baik, itu Pak Dasri paparannya. Insya Allah pas lah ya timingnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dasri selaku moderator. Luar biasa, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Stian, menginspirasi sekali nih materi malam ini ya. Oke, 60 menit sudah disampaikan Pak Istian. Saya percaya bahwa ada banyak rekan-rekan yang mau bertanya, berdiskusi dengan materi ini ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke diskusi ya, kami mau ngambil foto dulu ya sebelum rekan-rekan sebagian keluar. Sabar-sabar dulu, silakan dibuka kamera dulu ya, namun tetap mute ya. Silakan dibuka kamera, kita mau ngambil foto dulu nih. Pada Sri, absennya belum kah? Sabar Pak, sabar. Kita foto dulu Pak. Ya. Oke, buka kamera dulu. 1, 2, 3. Halo. Oke. Sudah Pak. 1, 2, 3. Oke, Kemal dibantu ngambil ya Kemal ya, dari belakang Kemal. Oke, halaman ke 8 ya. Oke, rekan-rekan, saya akan tampilkan daftar hadir ya sebelum kita masuk pada sesi diskusi ya. Nanti silakan rekan-rekan raise hand yang mau bertanya. Oke, rekan-rekan, ini adalah tata cara pengisian daftar hadir. Silahkan yang sudah memiliki barcode ya, nanti di-scan pada barcode yang akan saya tampilkan. Ya. Kemudian silahkan setelah masuk ke dalam Google Form, silahkan mengisi nama, email ya, email yang mana nantinya akan dikirim sertifikatnya ya. Jadi ditulis alamat emailnya dengan benar. Kemudian nama, silakan yang mau ditulis titelnya silahkan ya, karena nama dan titel yang tertulis di sini ya nanti akan tercetak secara otomatis di sistem dan terkirim ke emailnya rekan-rekan. Dan tolong masukkan nomor kontak WA-nya yang bisa kami hubungi ketika nanti memang sertifikatnya itu tidak bisa terkirim. Setelah pengisian ya silakan submit. Ya nanti dengan rekan-rekan mengklik submit ya, nanti silakan cek emailnya dalam waktu 10 menit ya. Mudah-mudahan sertifikatnya sudah bisa masuk. Kalau 10 menit tidak masuk sertifikat berarti ada masalah. Ya. Nah, nanti silakan rekan-rekan tunggu setelah seminar ini selesai. Kalau sudah mengisi daftar hadir 10 menit nggak masuk sertifikatnya, tunggu sampai selesai seminar ini, kami akan bantu masalahnya. Termasuk rekan-rekan yang belum bisa mengisi daftar hadir. Tidak ada alasan bahwa lupa mengisi daftar hadir atau tidak mendapatkan link daftar hadir ya. Kita coba sertifikatnya nantinya ya. Dan juga kami sampaikan bahwa insya Allah tanggal 15 dan 18 kita ada
webinar lanjutan. Silakan rekan-rekan nanti. Barcode dari mana, Deng? Daftar aja, Deng. Deng. Silakan nanti mendaftar ya melalui website yang kami miliki. Oke, silakan diisi barcode-nya. Ini layang. Ini foto. Maaf Pak Dasri, bisa minta linknya di chat? Sabar, bergantian. Oke, sudah di barcode? Kalau sudah, saya akan lanjut pada sesi tanya jawab ya, sesi diskusi, dan rekan-rekan akan saya share juga nanti di chat ya. Iya, linknya bisa di-share ke Bapak. Bentar Pak, baru saya scan. Scan kiri Reno, scan kiri Reno. Dia tekannya gimana? Scan-nya bisa diulang ya. Oke, rekan-rekan, kita masuk pada sesi diskusi ya. Link absennya Pak. Ada yang angkat tangan 2 orang, dan rekan-rekan absennya belum. Tetap mute ya. Link absensi akan saya share di chat ya. Namun tolong jangan ada yang chat ya. Jangan ada yang komen di chat. Oke Pak, oke. Belum ada yang absen. Oke, sudah? Belum ada yang absen. Belum Pak, belum Pak. Ini kalau gitu. Ini mau tak sharing linknya apa enggak nih? Ya, share Pak. Iya Pak, silakan Pak. Agak ribet kalau pakai barcode Pak, agak ribet kalau pakai barcode. Agak ribet. Pada yang mana Cak? di chatnya kita. Bagus tampilkan di chat. Di chat Zoom. Terima kasih, linknya sudah kami terima. Oke, silakan Pak Bangsawan. Dibuka mic-nya Pak. Sambil rekan-rekan mengisi daftar hadir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tadi sesuai dengan paparan trainer, penyumbang terbesar salah satunya kecelakaan di tambang, salah satunya adalah human error. Nah, human error itu disebabkan persentasenya juga agak besar kepada jam istirahat atau waktu istirahat seorang karyawan. Nah, bagaimana langkah-langkah seorang safety atau supervisi memastikan bahwasanya istirahat atau penggunaan jam istirahat itu maksimal kepada karyawan sehingga pada saat karyawan masuk kerja mereka semua dalam kondisi fit. Kami sudah melakukan penerapan terkait pengisian fit absensi untuk jam istirahat, tetapi apakah bisa seseorang memastikan jam tidur seseorang yang lain? Terus bagaimana caranya memberikan sosialisasi penerapan agar karyawan memaksimalkan terkait aturan atau SOP K3 yang berlaku di perusahaan. Makasih, itu aja untuk sementara Bapak. Mohon dijawab. Oke. Terima kasih Pak Bangsawan. Ada 2 pertanyaan ya. Mekanisme mengontrol atau memastikan karyawan itu mengefektifkan waktu istirahatnya, dan bagaimana mengontrol atau memastikan karyawan itu benar-benar memanfaatkan waktu istirahatnya. Gitu ya Pak Bangsawan ya? Betul, Pak. Betul. Oke, sebelum
dijawab ya oleh narasumber kita atau dijelaskan oleh narasumber kita. Satu lagi Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy. Ya Pak, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Ya Pak, saya mau tanyakan Pak, dasar hukumnya ini Pak, atau di tema kita ini Pak, pencegahan kecelakaan fatik di area pertambangan Pak. Saya bertanya, dasar hukumnya yang di mana Pak? Kalau saya ngambil dulu di Alika 3 umum Pak, Kemenaker ada Pak. Temanya kemarin kan dasar-dasar keselamatan kesehatan kerja Pak. Kalau di pertambangan saya kurang paham Pak gitu. Dan kedua Pak, kalau saya kan kerja di proyek PLTA Pak, kan ada di situ tunnel Pak kan, terowongan gitu Pak, di bawah tanah gitu Pak. Maksudnya kalau si karyawan itu dia bekerja dalam keadaan fatik gitu Pak, apa pengendalian risikonya Pak terhadap karyawan tersebut Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Jimmy terkait dengan regulasi yang mengatur terkait dengan kecelakaan fatik ya. Kemudian cara penanganan ya. Iya Pak, pengendalian risiko karyawan Pak. bekerja ya terkait dengan fatik. Oke, iya, Pak, Pak Istian, jelas pertanyaannya Pak Istian? Mana Pak Istian? Oke, masih mute tadi Pak. Saya izin jawab. Oke, siap. Oke. Baik, yang pertama nih, bagaimana pengaturan ya langkah safety ataupun juga supervisi untuk mengontrol itu. Dari sudut pandang sistem tadi juga sempat kita paparkan ya dengan cara melakukan edukasi. Yang pertama adalah edukasi itu dari sisi ke teman-teman operator dan juga manajemen termasuk pasangan ya kalau memungkinkan. Kalau sekarang sih sangat mungkin karena apa? Nggak perlu tatap muka, bisa via Zoom asal ya sinyalnya lancar. Tapi itu harus ada menunya Pak ya, silabusnya gitu ya. Nah, apa sih gitu ya? Nah, silabusnya antara lain bagaimana pengetahuan tentang tidur, apa kualitas tidur, apa dampaknya gitu ya. Apa peran keluarga dalam membagi, tadi ada narasi ya, video saya yang pertama peran keluarga dalam mengoptimalkan istirahat pasangan termasuk me time ya, liburan itu perlu dioptimalkan ya. Kemudian kalau misalkan jam istirahat andai kata di tempat kerja, karena ini secara demanding, saya pun juga menemui cukup banyak kasus ya teman-teman dulu sebelum larangan handphone itu bawa handphone ya main game ya, kadang kalau hujan tuh maksa nyari tempat yang tinggi supaya dapat sinyalnya. Nah, sekarang dengan surat edaran ESDM ya, karena dulu ada beberapa latar belakang kasus fatal itu beberapa perusahaan tambang sudah cukup banyak menerapkan, tetapi harus diantisipasi dengan di blending dengan edukasi. Kenapa? Kalau istirahatnya, contoh ya kita mulai dari tempat kerja, istirahatnya nggak optimal, ini akan jadi masalah. Kalau bicaranya dari sisi Muslim ya, kalau bahasanya medisnya adalah napping gitu ya. Sebelum waktu tidur saya pun juga dulu hampir menerapkan, cuman karena beberapa kali pindah tugas sehingga belum menerapkan. Kalau secara konsep sudah ada napping ya. Kita bisa dalam istirahat itu tidur nggak lama-lama, paling 15-30 menit lelap, itu akan mengecas ulang, baterainya bisa full lagi gitu ya. Nah, kemudian kontrol jam istirahat kalau kita di camp, teknisnya seperti apa? Yang pertama, manajemen bisa membuat program inspeksi ke tempat campnya karyawan. Untuk apa sih objeknya? Mengecek bukan hanya kedisiplinan istirahat ya, tetapi apa kenyamanan dalam beristirahat. Misalkan suhunya panas nggak sih, kita perlu buatkan alat monitoring suhu di dalam kamar. Terlalu dinginkah atau terlalu panas ya, kita bisa melakukan pengukuran secara rutin. Yang kedua, selain di edukasi ada namanya training fatigue awareness. Nah, kita pun juga ke sana mengecek disiplin karyawan. Tidurnya jam berapa? Kadang ini yang menjadi alasan, Pak, saat dicek saya masuk malam, masuk off. Nah, kita perlu validasi, siapkan aja settingan komposisi roster shift. Saya pun juga selalu menerapkan itu ya di beberapa tempat yang pernah saya singgahin. Tujuannya bukan mengintervensi sebenarnya perilaku, tapi membuat kawan-kawan ini lebih care. Karena saat terjadi kecelakaan, bayarnya mahal ya, ilustrasinya sudah sangat jelas sekali. Kemudian kalau tinggalnya di rumah ya, yang ngontrak atau rumah sendiri di sekitar tambang, kita bisa melakukan edukasi. Teknisnya yang pertama yang pernah saya coba adalah kita
bisa berkunjung ya dari manajemen menetapkan siapa nih, misalkan departemen head-nya masing-masing, bawalah satu lembar lembar kertas, nanti minta dukungan kepada keluarganya. Saya terapkan itu ya, bergilir. Tujuannya apa? Yang pertama silaturahim, yang kedua menyampaikan tujuan manajemen datang untuk memberikan satu, minta doa supaya diberikan keberkahan dalam bekerja, minta support, kemudian minta bantu untuk komitmen untuk menjaga pola tidur pasangannya ya. Sama kita bisa membagikan buklet ya, tips-tips bagaimana menyajikan makanan, menjaga kualitas tidur. Kalau sekarang misalkan bisa di-share kayak video tadi, teman-teman bisa di-share ya gitu ya. Nanti saya akan share lah ya satu playlist lah tentang fatigue, nanti bisa ada keberagaman dari video, nanti bisa di-utilize ya. Dengan berbagi insya Allah akan bisa memberikan inspirasi, karena zaman sekarang adalah zaman teknologi, kita harus imbangi dengan teknologi. Kemudian pertanyaan yang kedua kaitannya dengan sosialisasi maksimal ya. Yang pertama dari sisi campaign. Campaign itu ada komposisinya, Pak. Kalau dari ini saya belajar dari psikolog ya, saya pernah datengin konsultan psikolog. Kalau bicaranya tentang banner, nah kan ada banner fotonya keluarga, tulisannya, nah bekerjalah dengan aman, contohnya keluarga menunggu di rumah. Ternyata itu disarankan tapi tidak dipasang di tambang. Kenapa? Tiba-tiba nanti psikologisnya berubah, ingat keluarganya, konsentrasinya jadi kurang. Salah satu advice dari konsultan saya yang pernah saya pakai terlebih dahulu, ini pasang saja di area camp, sehingga apa? Ya bisa menjadi penyemangat saat kerja. Kebayang ya kalau kita tiba-tiba keinget keluarga, pas fotonya keluarga kita dipasang, jadi melo-melo, nah ini akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua, cara sosialisasi maksimal yang lainnya, kita bisa melakukan workshop, ya kalau sekarang bisa Zoom ya, karena Omikronnya juga mulai naik, dikemas aja nanti ada komposisinya opening speech ya dari manajemen ya, kemudian menggunakan psikolog Pak. Ini insya Allah dari dimensinya psikolog akan bagus. Saya juga kombinasikan dengan ustadz ya. Saya juga pernah melakukan hal itu. Nanti bisa saja dicoba ya. Kalau kita misalkan kontraktor mengundang ownernya, bisa jadi itu menjadi penyemangat. It's okay saja. Monggo saja di customisasi ya. Kemudian sisi yang lain Pak, untuk edukasi yang pernah saya running adalah training dengan blending dengan metode ESQ dan juga di blending ya, tentang safety pemutaran video. Ada silabusnya khusus memang ya, paparan video, nanti pemutaran video motivasi, kemudian performa safety, kasus-kasus kecelakaan, kemudian baru perenungan, sama menarik komitmen, itu gambaran singkat. Monggo nanti silakan saja di blending, atau barangkali dari rekan-rekan yang ada usulan, monggo Pak, tidak masalah ya. Mungkin itu Pak Dasri untuk menjawab pertanyaan pertama dari Pak Bangsawan tadi, mudah-mudahan bisa membantu menjawab Pak. Siap, makasih banyak jawabannya Pak. Ya, Oke, sama-sama, Pak Bangsawan. Pak. Oke, terus yang kedua tadi Pak. Yang kedua Estian, ya, dasar hukum SMKP. Nah, dari pertambangan ini tadi sudah kita cuplikan ya, ini di Kapten Minerba nomor 185 ya tahun 2019, di mana tadi sangat jelas saya izin sharingkan ya filenya lagi, apa sih yang kewajibannya perusahaan gitu ya, supaya kita bisa ingat kembali. Nah, ini kewajibannya seperti ini, melakukan identifikasi. Tadi sudah kita jabarkan ya, ininya sangat kompleks sekali. Dari beberapa referensi saya coba gabungkan dari Australia, dari Amerika, dan lain-lain. Ini Pak, kewajibannya yang ada di dalam SMKP. SMKP dulu di Permen 38, sekarang digabungkan menjadi satu di Kapten Minerba nomor 185 tahun 2019. Nah, inilah kewajibannya ya. Identifikasi bias secara komprehensif supaya nanti strategic planning-nya bagus sesuai dengan dompet ya, dan juga bagaimana perusahaan meminimalkan dan juga memitigasi risiko ini. Memberikan training sangat jelas tadi sempat kita bahas, termasuk mengatur pola gilir kerja. Nah, ini tentunya jabaran singkatnya adalah ada kajian risiko, ada peraturan naker, ada
standar dari customer kita. Kalau kita bicaranya di kontraktor atau memerlukan kajian khusus, kita bisa lakukan. Kemudian penilaian tingkat kelelahan, artinya fit to work ya sebelum bekerja, sama selama pekerjaan berlangsung, ini bisa fatigue check ya. Ada juga yang pernah saya coba adalah senam ringan di tengah-tengah waktu shift-nya, tapi harus diatur parkirnya di tempat yang aman, jangan sampai nanti aturan parkirnya tidak dipenuhi. Begitu untuk jawaban pertanyaan pertama dari sisi regulasi. Nah, kemudian untuk tunnel. Nah, bagaimana pengendalian risiko fatigue gitu ya. Nah, saya coba sedikit narasikan, tadi sebenarnya sudah ada di slide gitu ya. Saya coba masukkan ya secara rinci tadi bagaimana dari sudut pandang nah di sini. Kesiapan fisik dan mental. Nah, kita bisa apa? Manual bisa, kalau menggunakan gadget juga bisa. Ya, sekarang sudah canggih ya, zamannya teknologi sangat bisa sekali. Fatigue training ini juga kita perlu atur dengan komposisinya, roster shift ya, kemudian health ini bagaimana sih monitoring occupation and health. Kalau tunnel, apa nih paparannya? Debu, suhu yang panas, kita bisa ukur ya Pak ya, melakukan pengukuran. Kalau resource-nya internal ada, ahlinya hygiene muda atau ahli khusus ya terkait dengan pengukuran lingkungan, bisa saja kita atur. Kalau nggak bisa, kita pakai jasa ketiga ya. Kenapa food sample ini kita perlu analisis kaitannya dengan kecukupan kalori Pak, pekerjaan ringan, sedang, sama berat ya. Kalau kaitannya dengan kesehatan ya, sport center, virtual sport ini juga bisa memacu, sama medicine control, bagaimana kontrol obat-obatan termasuk MCU-nya, bagaimana parameter-parameter MCU ya, jangan sampai nanti melebihi yang dipersyaratkan ya, contohnya gulanya dipekerjakan, nanti tengah malam tiba-tiba meleleh ngantuk, nah ini artinya kelolosan. Nah, kita jangan sampai kelolosan. Nah, ini Pak, narasi singkatnya ada di slide ini ya. Fisik, mental tidak dalam pengaruh obat ya. Kalaupun pengaturan waktu bisa diatur ya, per 6 jam kah, 4 jam istirahat di break, itu silakan aja di assessment. Supaya nantinya apa, dengan karakter masing-masing ya, kesulitan masing-masing dan masing-masing sumber bahaya, ini akan membuat keberagaman bagaimana kita mengendalikan risiko. Kalau pengecekan ya kita bisa fatigue check ya, bisa wake up call ya, silakan diatur saja, tapi memang perlu ditetapkan ya dalam metode bakunya. Mungkin begitu ya untuk 2 pertanyaan dari Pak Jimmy. Pak, udah Oke, jelas Pak Jimmy. jawabannya, Pak. Jelas Pak Jimmy ya? Sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak ya. Oke. Sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, Pak Muhajirin. Silakan Pak Muhajirin. Ya, halo Pak. Selamat malam Pak Dasri. Selamat malam Pak Muhajirin, silakan. Oke, Pak Muhajirin, perkenalkan nama saya Muhajirin dari Topeng, Pak. Ini izin tanya nih, ini apabila di site karyawan ada yang mengalami fatigue, apa dia kelelahan atau kejenuhan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk orang itu untuk mencerahkan orang itu, apakah perlu di training kah, atau kalau sudah ketahuan apakah perlu diedukasi lagi, berapa butuh waktu berapa hari gitu loh Pak, akhirnya bisa bekerja lagi setelah mengalami fatigue tersebut. Terima kasih. Baik. Oke, jelas pertanyaannya Pak Estian ya? Jelas Pak Dasri. Jelas ya. Ya, oke, jelas. satu lagi Pak Raden. Pak Raden atau Ibu? Oke. Nah, silakan Pak Raden. Ya, terima kasih Pak. Tadi kan sempat pemaparan bahwa rata-rata di jam tidur kita 7-9 jam Pak ya. Nah, ini mohon maaf untuk bagi yang muslim kan misalnya malam setelah bangun subuh kan siang bekerja itu sebenarnya rata-rata kalau menurut saya sih ada semacam penurunan lah Pak untuk produktivitas kerja. Nah, kan katanya di dalam Islam itu kan ini bagi yang Islam
ada namanya tidur menjelang zuhur Pak ya. Sebentar itu tapi berkualitas, misalnya 5-10 menit lah. Nah, ternyata di negeri, saya pernah baca di negeri Paman Sam itu di Amerika, mereka mulai menerapkan konsep itu Pak. Mulai menerapkan konsep itu, jadi karyawan itu akan meningkat produktivitasnya justru setelah jam jam tidur siang. Mereka menerapkan karyawannya untuk jam tidur siang sebentar, setelah itu produktivitas kerja kembali meningkat. Nah, apakah bisa ini kan kalau tiap perusahaan ada yang setuju, ada yang enggak, itu pasti akan ada seperti itu misalnya diterapkan. Apakah bisa semacam peraturan atau apa gitu bahwa untuk menunjang menghindari resiko fatigue, salah satunya adalah dengan penerapan jam tidur siang itu Pak, sebentar mungkin 10-15 menit, itu arahnya. Kalau yang kedua, mungkin pertanyaan saya tadi seputar sudah ada yang terwakili oleh teman-teman bahwa jika sudah terlanjur fatigue, apa yang harus dilakukan, itu sudah terjawab tadi Pak. Jadi yang satu aja. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke, silakan langsung Pak Estian. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama menarik ya. Kapan, berapa lama waktu ideal untuk kawan-kawan istirahat? Nah, ini saya bicaranya dari praktis ya, pengalaman di lapangan. Tetapi ingat untuk memutuskan sehat itu istirahat ya, kembali fitnya berapa lama ya tentunya perlu diakses ya. Karena kan satu hal ini kondisional. Misalkan sakit atau fatigue-nya misalkan dia akumulasi, nah tentunya organisasi perlu melakukan pengaturan ya. Istirahatnya berapa lama sih kalau misal. Karena apa? Satu hal ya, yang paling sulit adalah jujur, menakar kejujuran. Ini yang tahu adalah hatinya kita sama yang di atas gitu kan. Ini sangat sulit sekali. Sama menyamakan persepsi gitu ya. Ini yang paling sulit. Saya beberapa kali pindah tugas ya, di set dengan karyawan 5.000, 4.000, 2.000, 3.000 ya. Ada yang di kisaran 700 sampai 1.200. Ini dimensinya nggak sama. Terus bagaimana? Kita melakukan assessment ya. Tentunya justifikasinya kalau mau yang clear adalah medis ya. Tapi ada juga ya perusahaan melakukan assessment tentunya melibatkan tim occupational health. Kira-kira kita perlu tahu kendalanya di mana dulu kan gitu ya. Supaya treatment-nya nanti bisa clear. Bisa juga ya, kadang kawan-kawan ini ada masalah personal nih yang membuat dia selalu gelisah. Dikasih istirahat 1 jam, 2 jam, ya itu nggak menyelesaikan masalah karena pikirannya akan terganggu. Beberapa aplikasi praktis ya di beberapa perusahaan multinasional ada yang sampai diizinkan tidur, pokoknya sampai bangun ya dia baru lapor, tapi mentalitasnya juga harus benar tentunya ya. Nah ini masalah apa? Value, bagaimana kita selaku karyawan ini bertanggung jawab. Saya belajar dari beberapa direktur operasi ya di tanah air selama sesi webinar ataupun juga diskusi secara langsung karena ketemu atau juga via telepon kadang berkomunikasi. Keputusannya masing-masing ya punya ini. Ada perusahaan yang punya full, pokoknya kalau ngantuk ya udah jangan diganggu. Ya ada juga yang ditetapkan nanti 1 jam dibangunin. Nah kita perlu dicek lagi, dibangun itu dicek, bukan langsung disuruh kerja, diakses dia kira-kira siap atau belum. Kalau belum ya jangan dipaksain Pak. Karena apa? Kalau bicara investigasi fatigue itu sangat unik ya, dari ratusan kasus yang pernah saya investigasi, dari orangnya, menggalinya, kemampuan tim itu sangat akan berbeda. Makanya dalam menentukan ini kan case by case, kita tidak bisa pukul rata. Tapi angka lebih baiknya buat konsensus saja Pak di manajemen seperti apa. Kalau nanti saya mencaratkan 1 jam, 2 jam, nah ini di luar kompetensi saya ya, nanti saya menyalahi dimensi keilmuan yang lain gitu ya. Momentumnya adalah itu ya, libatkan praktisi occupational and health ataupun juga kebijakan manajemen. Kenapa? Manajemen mengambil keputusan harusnya sudah siap ya menanggung konsekuensinya kan gitu ya. Nah itu ada juga yang diberikan treatment istirahat ya 1 jam di treatment lagi. Nah intinya apa? Manajemen harus memahami manajemen risiko konsepnya. Ambil keputusan jam tidur minimal standarnya 5 jam, it's okay gitu ya. Kalau nggak siap di bawah 5 jam, dia nggak boleh operasi. Ini contoh-contoh aplikasi praktis. Cuman yang seninya adalah nggak jujur, ketawanya pas insiden. Nah ini yang agak susah dikendalikan karena faktornya adalah kejujuran ini adalah value dari setiap individu, Ibu dan Bapak. Tapi ingat ya,
Allah menakdirkan kita diberikan keluarga terbaik dengan doa terbaik, kita juga harus amanah mengelolanya. Nah, ini adalah seni, bagaimana mengkomunikasikan pendekatan persuasif dan psikologi ini dengan bagus, insya Allah akan memberikan hasil yang baik ya. Sekali lagi kembalinya ke risk assessment sesuai dengan organisasinya. Mungkin itu jawaban dari ini ya, pertanyaan yang pertama ya. Kemudian selanjutnya training sama edukasi. Nah, ini penting bagaimana edukasi tentang pola istirahat juga ya. Kapan kita harus mengatur ritme, kan ada ya, kalau misalkan ritmenya Ramadan ya kita perlu diskusi kira-kira kapan mulai tidur, kapan bangun untuk yang sholat malam, yang muslim, sehingga apa? Kadang kondisi kita itu berubah ya dari si pagi ke si malam gitu ya, dari bulan Ramadan ke biasa ke bulan Ramadan. Nah, ini penting kita duduk bareng. Nggak bisa mutusin baik saya nggak ada kompetensi tentang kesehatan gitu. Nanti saya menyalahin. Memang saya di Occupational and Health and Safety ya, di K3 ya, di kampus atau di basic saya gitu ya. Nah, itu momentum penting, edukasi bagaimana pola tidur, kecukupan, treatment kalau ada mengalami ngantuk, ini harus kemana? Ke rest area kah? Apa yang dilakukan operator? Apa yang dilakukan pengawas? Kalau bicaranya malu, sedikit menambah, karena ini sangat cukup penting. Dulu yang pernah saya lakukan karena malu untuk lapor, kita buat laminating ya. Ini kertas putih kita laminating, operator fatigue, dia berhenti parkir di tempat yang aman. Karena pil anti malu sangat susah ya gitu ya. Jujur, nah itu kalau udah di situ ada operator fatigue, supervisornya nggak boleh diganggu, it's okay, itu adalah salah satu treatment gitu ya. Tapi bagaimana komposisi yang paling baik? Satu momen yang pernah saya lakukan adalah kita duduk bareng sama teman-teman. Kira-kira seperti apa sih? Saya dulu pernah ya 2011 workshop ya, karena banyak case fatigue incident. Ini melibatkan teman-teman. Nanti monggo silahkan di-custom, ini hanya sebagian ide saja. Kita undang teman-teman yang pernah terlibat insiden, saya buatkan booklet ya, buku khusus ya, kita kumpulkan, kita brief, karena waktu itu ada arahan dengan kepala teknik tambang saya siapkan materi program yang ada seperti apa, kemudian cause insiden seperti apa. Nah, dari situ di workshopkan, kita buat termin, waktu itu ada 2 ya, case injury sama fatigue. Masing-masing tim kita berikan motivasi dari paparan, tapi orangnya kita pilih ya, pengawasnya yang pernah terlibat insiden serius, instrukturnya gitu ya. Nanti presentasi dari hasil diskusi itu mereka membuat, teman-teman membuat program, tapi inisiatifnya dari teman-teman. Coba kita balik, jangan hanya direction ya, manajemen instruksi terus. Nanti apa? Ide-ide terbaiknya nggak muncul ya, kreatifnya nggak muncul. Ternyata apa? Dari hasil itu muncullah ide inisiatif, Pak, kita bikin safety captain. Nanti programnya dikawal sama manajemen. Nggak usah menyusahkan gitu ya. Praktis bisa dijalankan, bisa konsisten, tapi perlu dievaluasi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran singkat ya di pertanyaan pertama tadi tentang mengelola fatigue dan juga waktu istirahat dan juga kejenuhan. Sama ya, masukkan juga silabus untuk edukasi istri karyawan perlu juga diberikan. Atau bila perlu seperti ini, Ibu dan Bapak ya, pasangannya dikumpulkan, suami sama istrinya, supaya bisa tahu ya bagaimana reaksinya. Tentunya perlu melibatkan praktisi occupational and health ya, yang memahami ya, karena nanti di situ training ada seninya sendiri-sendiri, pasti ada pertanyaan yang unik dan menggelitik ya. Nah, tapi kita jawabnya dengan ilmiah ya, bagaimana contohnya mengatur ritme biologis bersama pasangan, mengatur liburan gitu ya, supaya apa? Semuanya saling berbagi tugas, sama dalam satu slide tadi, berbagi tanggung jawab. Begitu pertanyaan yang pertama ya dari Pak Muwajirin tadi ya, Pak Dasri ya jawabannya ya. Pak Muwajirin? Cukup Pak Muwajirin? Cukup jelas Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Siap. Cukup Pak. Oke, kita ke pertanyaan Pak Raden Irwan ya Pak ya. Oke. Nah, ini tentang power napping. Ini menarik ya. Saya izin share ya Pak ya tentang power napping ya. Tapi sebelumnya perlu saya kasih introduction dulu. Memang secara ini bagaimana sih untuk menerapkan power napping gitu ya. Sekali lagi sama ya, kembalinya keputusannya ke manajemen. Saya rasa itu tidak sulit ya. Tinggal kita mau enggak atau manajemen open enggak sih. Kadang hitung-hitungannya wah ini mangkas waktu sih, tapi saya rasa enggak ya kalau kita maintain di jam istirahat gitu ya.
Saya sempat dulu mengkonsepkan, tapi waktu itu saya udah deal juga sama PJO saya atau project manager, tapi mutasi kita udah konsep. Nanti jam istirahat setelah makan dan segala macam, atau diatur makannya setelah istirahat gitu ya, 15-30 menit, mematikan lampu yang di office, di unit serentak. Kenapa? Itu recovery-nya sangat sangat bagus. Ya, saya paham Pak Raden tadi, kenapa itu secara di agama kita sangat dianjurkan gitu ya. Nah, bagaimana dari sisi ilmiah? Saya ingin sedikit sharing ya Pak ya, dari artikel. Kebetulan saya dapat sharing dari sahabat saya ini, artikelnya cukup bagus ya, ini risalah. Saya izin share terlebih dahulu. Nah, ini napping. Sudah muncul ya Ibu dan Bapak ya? Oke, sudah. Oke, nah ini dia ya. Sudah. Nah, bagaimana ini benefitnya banyak macam ya. Ini kualitas tidurnya ya. Ini sangat sangat membantu kita. Ya, itu sangat sangat bagus. Saya pun juga sama mengalami saat traveling, mengantuk ya sudah tidur saja, cari tempat yang aman di rest area ya. Kita 5-15 menit mungkin itu akan recovery, akan recharge ya kalau bahasanya baterai gitu kan. Nah, ini kita harus memahami nih ya, lingkungan kita dulu ya. Kemudian tubuh kita juga punya alarm ya. Nah, itu momen-momen penting. Ini beberapa hal ya. Nah, untuk optimal ya, buat suasananya gelap ya, relax ya, kemudian cool ya, dingin ya, supaya apa? Kita benar-benar deep sleep meskipun 15-30 menit. Nah, ini momentum penting ya, gitu ya. Kemudian ya, ini banyak hal ya. Ini contoh ilustrasi ya dari benefitnya dari ini. Waktu itu ada teman saya hadir ya di Singapura ya. Ini beberapa pakar praktisi internasional. 10 menit dapat meningkatkan performa sampai 3 jam ya. Menstabilkan performa sampai 1 jam ya, 10 menit ya. Ya inilah momentumnya. Lebih lama lebih bagus gitu ya. Nah, ini gambaran ya dari sisi grafiknya ya, ini bukti ya, dengan 10 menit ya. Nah, ini dikontrol akan menjadi bagus ya. Ini secara performance. Ini riset ya dari Brooks and Lake ya. Nah, ini benefit, ini adalah challenge ya. Kalau kita bicaranya SWOT tadi, opportunity-nya kita challenge ke manajemen. Bagaimana Pak kita menerapkan, kita tidak mengambil waktunya jam istirahatnya teman-teman, tapi untuk mendisiplinkan supaya apa? Kita bisa bagus gitu ya. Nah, ini beberapa hal ya, contoh-contoh aplikasi ya untuk nap. Ini sangat-sangat bagus. Saya pun juga pernah ini ya dalam hal apa namanya, diimplementasi di lapangan, ada power napping, ada kita trainingkan Pak. Bagaimana caranya? Nanti bisa berselancar juga ya di YouTube. Tapi ini menarik sebenarnya. Nanti saya coba narasikan, mudah-mudahan bisa jadi konten Pak. Sangat penting Pak ya. Oke, mungkin itu tambahannya. Dan tadi saya janji ya sama rekan-rekan ada playlist fatigue ya dengan keberagaman. Mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi oleh-oleh ini ya. Ada playlist fatigue tersendiri. Nah, ini saya ketik ya di kolom chat. Mudah-mudahan juga nanti barangkali ada pertanyaan yang waktunya belum sempat terjawab. Seingat saya di sini ada kurang lebih 14 video. Ya, nanti silakan dikunjungin ya supaya nantinya bisa menjadi oleh-oleh dan juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di tempat kerja kita. Karena kita masing-masing punya keberagaman, punya keterbatasan, kalaupun bisa saling berbagi, meskipun kita mungkin belum ketemu secara offline ya. Sama nih, saya sama Pak Dasri ketemunya online aja nih ya, sama di udara. Online terus kita. Tapi, ini. Masya Allah ya, Allah mempertemukan kita dalam momentum malam hari ini supaya bisa menjadikan, kalau bicaranya fatigue ini tanggung jawabnya bukan orang safety, tapi semuanya. Melalui media ini juga, mudah-mudahan juga sepulang dari sini bisa menjadi oleh-oleh ya. Kita bisa menginspirasi diri sendiri dulu, keluarga, dan juga kawan-kawan kita, bila perlu lingkungan kerja kita. Kenapa? Saya coba ya, narasi dari 165 video, membuat narasi kebetulan sendiri ya dari editing, distribusi, sama konsep. Saya punya harapan ini bisa berbagi karena
mohon maaf ya, sakitnya di meja investigasi itu sangat luar biasa ya. Dari sisi apa? Medivac, penanganannya kasus-kasus berat, fatal accident, saya bahkan tidur seminggu sampai jam 2, jam 3 ya, jam 6 harus berangkat lagi, mengumpulkan data analisis, presentasi ke inspektur tambang, ya, kemudian ke KTT, ke manajemen, ke BOD. Nah itu saya coba menuangkan dengan bahasa yang sederhana, ada ilustrasi, sekarang dengan aplikasi, kalau dulu banyakkan face ya, mudah-mudahan juga bisa menjadi penambah energi positif kita di malam hari ini. Mungkin itu Pak Dasim untuk pertanyaan yang kedua ya dari Pak Raden Irwan tadi. Oke, luar biasa Pak Estian ini ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua puas ya. Namun kalau memang tidak puas, ya mohon maaf karena kami memang bukan laki-laki pemuas kayak gitu. Oke, rekan-rekan ya ini aduh. Mantap itu Pak. Terima kasih jawabannya. Ya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, rekan-rekan semua ya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan 9.55 ya, karena kita juga menyadari bahwa rekan-rekan semua ya sebagian besar adalah pekerja dan malam ini kita bahas terkait dengan petik ya, sehingga kita juga harus mengatur waktu ya agar tidak selesai sampai terlalu larut malam ya. Dan oke, kita gantian ya rekan-rekan bicara ya, nanti ada waktunya rekan-rekan kalau bicara ya. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Istian ya bermanfaat buat kita semua, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Istian yang telah berkenan untuk berbagi ya, bersharing pada malam hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dari ESDM yang telah berkenan hadir pada malam hari ini untuk ikut serta bergabung dalam webinar kami ya, dan juga kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan dari Disnaker ya, terima kasih juga setelah bergabung di acara malam ini, serta juga rekan-rekan semua peserta webinar ya. Jika dalam proses webinar ini ada salah dan hilap, kami mohon maaf ya, namun jika ada hal-hal positif, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sampai jumpa di webinar akan datang ya, dan silakan mendaftar di website kita ya, di seminar kita ID. Dan kepada rekan-rekan yang atas ilmunya. Rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir ya, silakan bertahan dulu, nanti kami akan pandu melalui web ini ya, hingga rekan-rekan semua bisa mengisi daftar hadir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Dumai. Terima kasih. Salam semuanya teman-teman. Encak mana encak? Mana encak? Mantap. Materi bermanfaat buat kita semua. Dari Binjai. Silakan rekan-rekan ambil di member area ya. Oke, terima kasih Pak Estian. Sama-sama Pak Dasri. Pak, kalau mau remote silakan Pak Estian. Solidarity forever. Ya, gimana Pak Dasri? Mohon maaf. Jika sudah mau remote, istirahat silakan Pak. Oke, baik. Terima Oke, kasih ya. Ibu dan Bapak-bapak. Saatnya fatigue management ya. Terima kasih Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Dasri. Sama Pak, sama-sama Pak. Izin diri ya Bapak-bapak. Semoga berkah Pak, semoga berkah. Amin. Doanya Jumat berkah. Terima kasih. Jumat berkah Pak, Jumat berkah. Terima kasih Pak Tamrin. Sehat selalu Pak, sehat selalu Pak. Tommy Lana. Izin bertanya Pak. Terima kasih Pak Dasri ya. Pak sertifikatnya belum ada Pak. Oke, rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir ya, bertanya Pak. Saya
upload kembali di chat ya untuk daftar hadirnya. Silakan yang belum mengisi, silakan. Iya Pak, saya belum ngisi Pak. Belum Betul diisi aja Pak. yang Izin bertanya Pak. Belum hadir. Belum ada. Tom yang Sabar Pak Januar. Ilham. Sudah diisi Tom yang sangkul. Apa kabar Pak? Download materinya susah tadi Pak Dasri. Silahkan ada di member area Pak Jangan lupa modulnya. di subscribe. Oke, sip. Ya. Jangan lupa di subscribe dan Salam, komen. salam dari petisi Pak Dasri. Like, comment, and share. Terima kasih Pak Ompi. Pak. Sampai jumpa nanti hari Selasa Pak ya, tanggal 15. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Bapak. Pada revisi sudah dapat nih. Terima kasih Pak. Salam kompeten. Siapa? Terima kasih Bapak. Ini saya sudah dapat ini. Salam dari Soroko pada Sri. Ya Pak Ismail. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya pada Sri, salam dari Soroko pada Sri. Siap Dan. Wah ini lama gak ke Soroko ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Pak. Berkunjung ke PT Pare pada Sri. Ya Pak Ismail, insya Allah. Pak, IKN jadi dipindah Pak. Nanti ditunggu mampir di rumah pada Sri. Baik, yang penting ada rica-rica Pak Ismail. Wah ini nih. Favorit itu Pak. Ditunggu pada Sri. Siap. Soroko berkunjung. Salam dari Samarinda Pak. Masih merah Balikpapan ini, masih merah Balikpapan. Salam dari Tanjung Enim. Wah, salam buat Tanjung Enim, Pak. Di Tanjung Enim. Terima kasih rekan-rekan Tanjung Enim. Negeri MP ini ya. Ya, inilah yang bikin seru nih Pak Estian. Kalau kita bersilaturahmi banyak rekan-rekan dari mana-mana Pak Estian ya. Betul, Pak. Ya, banyak senyum kita, banyak senyum. Tanjung Enim Pak. Ya, Tanjung Enim. Ya Pak Epra. Lagi banyak lowongan kerja di Soroko pada Sri. Oh gitu kan? Lowongan pekerjaan Pak. Pak, saya keluar dulu Pak. Pak Amran. Pak Abi. Izin meninggalkan dulu Pak ya. Oke, silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu. Jam berapa lagi mulai Pak? Terima kasih. Siapa yang mau bertanya nih? Silakan. Amran Pak. Silakan Pak Amran. Nah. Jam berapa lagi? Mulai jam berapa lagi Pak? Itu sertifikat saya kurang namanya Pak. Gimana revisinya Pak? Kenapa bisa kurang namanya? Salah sendiri. Berarti pada saat mengisi berkurang. Isi ulang aja ya. Pakai email yang lain. Pakai email yang lain. Nama sendiri masih kurang juga gitu kan. Dia 8. Oke, ada yang belum mengisi daftar hadir atau ada yang belum masuk sertifikatnya? Jangan dulu Pak. Ini lagi diganti dulu Pak. Wah ini patik besok saya kalau begini. Bapak tunggu aja dulu di situ, jangan dulu live. Ya Pak, dia lagi Pak Amran tuh salah tulis Pak. Kambing lagi ganti nama. Oke, curiga saya entar nama siapa itu Amran itu. Izin pamit pada Sri Pak. Salam dari Tanjung Enim. Oke, terima kasih Pandi. Salam semuanya. Terima kasih sertifikat. Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Siap. Adi Pak. Pak Dasri dan teman-teman saya izin undur diri ya Pak ya. Terima kasih. Oke, ya. terima kasih Pak Stian. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sri izin live. Oke, siap. Terima kasih Pak Jemak Benjamin. Pak tadi ada yang namanya Galaxy Samsung.
Iya, aman. Mana? Mana kalau? Kamu udah jelas kamu. Kamu kan diutamakan coba nanya. Iya. Bubar. Lari bukan. Mau tengok, hah? Ngapain tadi? Mana Pak Amran tadi? Udah ngisi belum Pak Amran? Udah Pak, saya udah isi Pak. Sudah direvisi. Sudah ya. Baik. Pak Efran, kerja. Silakan yang rekan-rekan sudah mengisi daftar hadir, sudah masuk. Silakan. Kalau memang yang sudah mengisi dan belum masuk, nanti di WA aja. Namun mohon maaf rekan-rekan ya, tidak ada alasan besok lupa mengisi daftar hadir ya. Siapa? Ya. Di WA bisa kan Pak Dasri? Kenapa Pak Jimmy? Di WA nanti bisa ke Bapak kan nanti karena ini aku ceknya belum nggak masuk Pak. Belum masuk Pak. Ceknya nggak masuk. Iya Pak, absensinya saya udah coba belum bisa Pak. Iya. Nah, tak kirim ke Pak Jimmy nih. Sudah masuk chatnya Pak Jimmy? Belum Pak. Aduh. Oh ini udah. Oke, silakan. Izin Pak. Oke, rekan-rekan siapa lagi yang belum bisa mengisi daftar hadir? Saya Pak. Siapa? Loh katanya sudah. Pak. Sudah revisi tapi belum masuk Pak sertifikatnya Pak. Oke, siapa lagi yang belum? Bagaimana caranya yang scan barcode itu Pak? Absen. Nggak usah scan barcode Pak. Ini sudah saya kirimkan chat ini. Nggak usah lagi kalau bilang susah ya nggak usah yang susah-susah. Sudah saya kirimkan Pak Ade. Iya, terima kasih. Oke Pak. Saya belum Pak. Pak, ngisi absennya gimana Pak? Ada linknya nggak? Belum Pak. Abdinata belum ada Pak. Siapa yang nanya nih ada linknya apa enggak nih? Abdinata belum Ngisi ada Pak. absennya Pak. Perasaan dari tadi di share absennya masih nanya ada absen apa enggak? Sabar Pak. Kayaknya kurang perhatian tadi pada sering semua. Tidur kayaknya itu atau baru masuk? Kerja revisi Pak. Revisi sertifikat saya belum masuk nih Pak. Semangat Pak kerja. Jadi pada bingung mengisi absensinya. Absennya fingerprint Pak. Pak, revisi sertifikat saya belum masuk nih Pak. Amran. Pak Amran ngelek. Amran Rikwan Abadi ya? Ya Pak. Ya Amran Rikwan Abadi kan? Ya. Loh memang namanya siapa? Di sini Amran kok. Tadi kurang apa? Tadi Evan yang jahil Pak. Udah bener kok. Ya itu udah direvisi Pak. Di print ini dicetak ulang Pak. Pak Amran ngelek. Sertifikatnya di share di mana ini Pak? Abdinata belum ada Pak. Salam dari Tanjung Enim Pak. Terima kasih ya Pak Dasri. Mohon pamit. Pak, sama-sama. Udah 2 kali kirim email. Belum ada nih Pak. Belum masuk Pak, ini. Saya mau mengundur diri nih. Silakan. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam dari Kutai Barat. Siap.
Saya belum keluar, Pak. Masih nunggu sertifikat, Pak. Pak Amran ngelek ya? Abdinata belum Pak Das. Minta tolong kirimkan link daftar hadirnya dulu, Pak. Daftar absensinya. Oke, siap, Pak. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk ya. Ya, terima kasih, Pak. Semoga panjang umur. Amin, amin. Tapi doanya yang ikhlas gitu loh. Pak. Ini, Pak. Main ke Tanjung ini, makan duren. Wes, luar biasa. Insya Allah. Mana link daftar hadirnya tadi? Abdinata belum Pak, belum ada sertifikatnya Pak. Siapa yang belum ada? Zu Abdinata. Sudah 2 kali. Sudah harusnya. Coba dicek di emailnya. Udah masuk kok ini. Pak, ngisi daftar hadir itu Pak setiap hari ya Pak? Enggak Pak. Ini bukan tempat kerja Pak. Ngisi daftar hadirnya kalau mau kalau ikut webinar aja. Oh ya siap Pak, siap. Ya, dan tidak wajib, tidak wajib. Ya. Berarti enggak setiap hari ya Pak? Enggak tiap hari. Enggak bisa bayar lemburan nanti kita. Ya siap Pak, terima kasih Pak ya. Ya Pak Ari, siap Pak Ari. Ya Pak Ari, selamat bekerja Pak Ari. Iya Pak Bran. Malam Pak Bran. Sama-sama Pak. Salam dari Tanjung ini. Pak Dasri, kalau video live Zoom-nya tadi adakah tersimpan? Apa itu? Video Zoom-nya tadi Pak. Bisa di-download kah atau ada filenya kah bisa dikirim?